Halo guys, balik lagi bersama dengan gua Bang Jo Review. Di video kali ini gue pengen ngebahas mengenai salah satu flagship compact yang mungkin aja udah ditunggu oleh kalian semua. Dan sekarang di tangan gua udah ada Asus Zenfone 8. HP ini kabarnya bakal dirilis di Indonesia beberapa bulan lagi. Dan di video kali ini gue pengen ngebahas nih mengenai kelebihan dan juga kekurangannya si Asus Zenfone 8 ini. So, kira-kira gimana review dari Asus Zenfone 8 yang ada di tangan gue ini? So, buat kalian penasaran sama jawabannya, tanpa basa-basi lagi langsung aja check this out. First of all, kita bakal mulai dulu nih dari ngebahas mengenai sektor desain dari si Asus Zenfone 8 ini. Kalau di sini gue lihat Asus Zenfone 8 dari segi desainnya, gue bisa bilang HP ini adalah HP flagship compact paling idaman yang bisa kalian dapetin di pasaran saat ini. Di sini yang gue suka Asus Zenfone 8 itu punya body yang super compact yang udah jarang banget ditemuin di HP-HP sekarang ini. Karena jujur aja, selama beberapa tahun terakhir ini gue udah jarang banget nemuin HP flagship yang punya body se-compact ini. Kalau seandainya kita lihat secara desainnya pun, menurut gue si Asus Zenfone 8 ini juga punya desain yang cukup premium. Dimana kalau seandainya kita lihat dari segi desainnya, HP ini tuh punya desain yang menurut gue cukup simple. Di sini gue juga suka banget sama aksen biru yang ada di tombol power dari si Asus Zenfone 8 ini. Dimana menurut gue aksen minor kayak gini tuh bikin HP ini malah berasa semakin premium. Untuk build quality-nya sendiri, HP ini juga berasa solid berkat penggunaan frame aluminium dan juga bodi kacanya. Dan di sini yang gue suka Asus Zenfone 8 itu tuh punya LED notifikasi di bagian bawah HP ini. Untuk feel di tangannya sendiri, HP ini untuk dipakai sehari-hari juga berasa nyaman banget. Dimana ukuran layarnya pun menurut gue di tahun 2021 ini juga compact banget. HP ini punya layar berukuran 5,9 inci dengan panel AMOLED. Dan untuk resolusi layarnya sendiri, HP ini tuh menggunakan resolusi layar Full HD+. Untuk refresh rate tinggi juga nggak ketinggalan di HP ini, di mana HP ini tuh menggunakan layar 120Hz. Dan untuk kualitas layarnya, gue bisa bilang HP ini tuh punya kualitas layar yang udah flagship banget. Di sini kualitas layar tajam dan juga vivid, di mana menurut gue layar kecil dan juga kombinasi resolusi Full HD+ ini tuh bikin HP ini jadi kelihatan semakin tajam. Untuk audionya sendiri, di sini HP ini juga dilengkapi dengan high-res dual stereo speaker, yang dimana gue bisa bilang HP ini tuh punya kemampuan multimedia yang menurut gue tuh oke banget. Selain itu, HP ini juga masih menempatkan lubang earphone jack 3,5 mm di HP ini. Dan menurut gue fitur ini tuh udah jarang banget ditemuin di HP-HP flagship di tahun 2021 ini. Nah, lalu lanjut ke sektor dapur pacunya. Meskipun ukuran dari HP ini tuh compact, tapi dapur pacu yang dibawa oleh HP ini tuh nggak dipangkas sama sekali ya. Di sini Asus Zenfone 8 tetap menggunakan chipset flagship yaitu Snapdragon 888. Dan selain itu HP ini juga dilengkapi dengan RAM berukuran 8GB dan juga memori internal 128GB. Agak disayangkan HP ini tuh nggak bisa ditambahkan lagi dengan microSD. Dan kalau ngomongin soal AnTuTu Benchmark, HP ini tuh udah gua tes dan HP ini tuh berhasil dapetin skor 790 ribuan. Untuk performanya sendiri tentu aja kalau untuk kebutuhan sehari-hari tuh HP ini enak banget. Dimana lagi-lagi user experience dari HP ini tuh bisa gue bilang salah satu yang paling gue suka untuk tahun ini. HP ini tuh menggunakan Zen UI 8 berbasis stok Android 11. Dan untuk experience-nya pun gue suka HP ini karena HP ini tuh kalau seandainya dipakai berasa smooth dan juga simple banget. Untuk dipakai gaming pun performa chipset dari HP ini tuh nggak perlu diraguin lagi. Dimana HP ini tuh bisa banget ngejalanin dua game andalan gue yaitu PUBG Mobile dan juga Genshin Impact. Dan di sini grafiknya juga gue mentokin di grafik rata kanan. Untuk game PUBG Mobile sendiri, HP ini tuh lancar banget dan gak ada kendala sama sekali. Tapi kalau seandainya kita pakai untuk main game Genshin Impact, HP ini tuh kalau seandainya dimainin sekitar 15 menitan bakal berasa lumayan panas. Jadinya kalau seandainya kalian pengen pakai HP ini untuk kebutuhan gaming, gue bisa saranin kalian buat beli third party fan cooler supaya HP ini tuh buat dimainin bisa lebih adem dan juga lebih stabil. Nah, lalu sekarang kita lanjut ngebahas mengenai sektor baterainya. Tentu aja dengan ukuran bodi yang compact, ukuran baterai jadi salah satu hal yang dikorbankan oleh si Asus Zenfone 8 ini. Untuk ukuran baterainya sendiri, Asus Zenfone 8 memiliki baterai berukuran 4000 mAh. Dan dengan baterai segini sebenarnya kalau menurut gue pribadi, ukuran baterai segini tuh masih cukup oke. Namun catatan aja untuk waktu SOT-nya cuma bisa bertahan hingga 4-5 jaman aja. Which is menurut gue SOT tersebut cukup kecil untuk HP di tahun 2021 ini. Namun untuk chargingnya sendiri HP ini tuh udah cukup cepat, dimana Asus Zenfone 8 ini udah membawa charger 30 watt yang bisa ngecas HP ini dari 0 sampai 100 dalam waktu sekitar 50 menit. Selain itu tadi di awal gue udah bilang kalau HP ini tuh punya LED notifikasi di bagian bawahnya,
Dan di sini yang gue suka, LED notifikasinya ini tuh berfungsi sebagai notifikasi kalau seandainya HP ini tuh baterainya udah penuh. Lalu sekarang kita lanjut ke sektor kameranya. Di sini untuk kameranya Asus Zenfone 8 cuma menggunakan setup 2 kamera aja, dimana kamera utamanya HP ini tuh memiliki kamera utama sebesar 64 megapiksel. Selain itu ada juga kamera ultrawide 12 megapiksel. Dan untuk hasil fotonya, gue jujur aja puas banget dengan hasil foto dari si Asus Zenfone 8 ini. Karakter fotonya menurut gue tuh natural dan juga tajam banget. Dan meskipun HP ini cuma punya 2 kamera, tapi menurut gue hasil fotonya tuh udah oke banget. Kamera ultrawide maupun kamera utamanya sama-sama bisa ngasilin foto yang bagus dan juga detail. Dan buat kalian yang suka dengan karakter foto yang natural, kalian pasti suka banget dengan hasil foto si Asus Zenfone 8 ini. Dipakai untuk foto low light pun, HP ini juga sukses ngasilin foto yang bagus dengan fitur night mode-nya. Dimana di sini fitur night mode itu berfungsi banget buat naikin detail dan juga exposure saat kita lagi foto di kondisi malam hari. Intinya meskipun HP ini cuma punya 2 kamera belakang, gue bisa bilang kamera dari Asus Zenfone 8 ini adalah salah satu yang terbaik yang pernah gue coba di tahun 2021 ini. Masuk ke sektor videografinya, gue juga puas banget dengan hasil video dari Asus Zenfone 8 ini, dimana resolusi 1080p 60fps, 4K 60fps, sampai 8K pun bisa dilibas dengan sangat stabil. Di sini hasil videonya menurut gue tuh udah stabil banget dan juga nggak shaky sama sekali. Dan kalau berdasarkan standar gue, HP ini tuh udah lolos karena HP ini tuh bisa ngerekam di 4K 60fps dengan sangat stabil. Lalu sekarang kita lanjut ke kamera depannya. Di sini untuk kamera depannya, HP ini tuh memiliki kamera depan sebesar 12 megapiksel. Dan untuk hasil fotonya, menurut gua HP ini tuh untuk kamera depan udah cukup bagus. Hasil fotonya di sini menurut gua udah cukup natural. Namun sayangnya kalau seandainya kita pakai mode portrait, shadow-nya tuh kadang-kadang agak sedikit lebay. Untuk video kamera depannya sendiri, HP ini tuh bisa ngerekam hingga 4K 30fps. Dan buat kalian penasaran dengan contoh perekaman kamera depan dari si Asus Zenfone 8, kalian langsung aja bisa simak di video berikut ini. Oke, jadi ini adalah contoh perekaman kamera depan dari Asus Zenfone 8, dan di sini gue coba di resolusi mentok 4K 30fps. Nah, kira-kira menurut kalian gimana nih untuk stabilisasinya dan juga untuk audionya? Langsung aja kalian bisa lihat sendiri gimana hasilnya. Thank you. Nah, lalu sekarang kita lanjut mengenai kesimpulan dan juga harga dari si Asus Zenfone 8 ini. Untuk harganya sendiri, si Asus Zenfone 8 sekarang ini tuh dibanderol dengan harga 11 jutaan. Dan buat kalian yang pengen beli Asus Zenfone 8 ini, kalian langsung aja bisa menuju Studio Ponsel yang linknya udah gua taruh di kolom deskripsi. Untuk kesimpulannya, dengan harga 11 juta, menurut gua Asus Zenfone 8 ini tuh udah paket flagship banget. Dimana menurut gua untuk user experience-nya, HP ini tuh bener-bener berasa smooth dan juga simple banget. Untuk performanya sendiri, HP ini juga udah ngebut banget dan juga memiliki layar yang bagus. Serta untuk kameranya, HP ini juga bisa dibilang bersaing banget dengan HP-HP flagship lainnya. Selain itu, HP ini juga ada dilengkapi dengan fitur NFC dan juga IP68. Dan gue bisa bilang overall HP ini adalah flagship compact paling worth it buat kalian beli di tahun 2021 ini. So, kira-kira segitu dulu aja video kita mengenai review dari si Asus Zenfone 8 ini. Like kalau kalian suka dengan video ini dan jangan lupa subscribe channel ini. Dan jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.